Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita masih dikaruniai nikmat iman dan Islam dan kesehatan, sehingga berkesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Salawat dan serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menurut Ibnu Abbas, salah satu faktor pencipta kebahagiaan itu adalah menciptakan lingkungan yang baik, hayatul hasanah atau biatul hasanah, lingkungan yang positif baik satu dengan yang lain, pertemuan antara pribadi dan jiwa-jiwa yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kenapa mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap kaum sebelum kalian. Untuk apa? Untuk mencapai la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat manusia yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Apa itu takwa? Di antara pengertian yang disampaikan oleh para ulama, ittaqoyataki takwa wa koyaki wikoyatan, artinya apa? Memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha pengasih dan penyayang. Kata Al-Qasim, pengasih itu, Ar-Rahman itu diperuntukkan karunia-Nya dan nikmatnya kepada seluruh manusia di alam semesta. Tapi Ar-Rahim, sifat Allah penyayang kepada khusus orang yang beriman. Maka mengapa sedemikian pentingnya puasa Ramadan ini? Karena kita tahu dalam surat Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Setiap kita ini memiliki potensi untuk bersikap sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat lain, innal insana lafi khusrin. Dalam surat Al-Asr, sesungguhnya manusia, ada huruf nun di situ. Sesungguhnya manusia, berarti manusia itu sungguh-sungguh punya potensi lafi khusrin. Ada lam taukid, penguat. Sungguh-sungguh manusia itu berada dalam posisi kerugian. Mengapa manusia itu dinyatakan sungguh-sungguh
berpotensi berada dalam kerugian, berpotensi berada dalam penderitaan, berpotensi melakukan dosa, berpotensi masuk neraka. Karena di dalam diri manusia itu, menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 potensi manusia yang bisa menyebabkannya merugi, berdosa, dan masuk neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa itu sebab-sebab manusia bisa lakanud, ingkar kepada Allah? Apa itu yang bisa menyebabkan manusia lafi khusrin? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama, masing-masing kita itu punya potensi bahimiyah. Masing-masing kita itu punya sifat dan kecenderungan bahimiyah. Apa itu sifat dan kecenderungan bahimiyah? Sifat dan kecenderungan bahimiyah itu adalah sifat rakus, sifat tamak. Sudah memiliki mobil 1 ingin 2, jabatan bergaji 50 ingin 100, dan seterusnya. Potensi kerakusan inilah kemudian yang menciptakan lingkungan umat manusia bisa tidak bahagia, bisa lafi husrin. Fenomena korupsi di negara, fenomena korupsi di berbagai macam tempat, itu disebabkan oleh potensi dan unsur nafsu bahimiyah. Potensi perselingkuhan, potensi perzinahan itu disebabkan oleh dorongan syahwat bahimiyah. Potensi binatang liar, binatang ternak. Bahimiyah artinya adalah binatang ternak. Jadi dalam diri kita itu mengandung unsur dorongan syahwat binatang ternak bahimiyah yang bisa membuat kita serakah, membuat kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau harta menimbulkan korupsi, kalau pasangan menimbulkan perselingkuhan dan perzinahan, dengan itu manusia bisa menjadi lafi husrin. Sifat yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang potensial membuat manusia merugi, menderita, berdosa, masuk neraka adalah sifat binatang buas, yaitu sabuiyah. Mengapa kemudian fenomena ada seorang anak pejabat pajak yang terkena virus bahimiyah orang tuanya, serakah, dan anaknya terkena virus subuiyah. Anaknya kejam, anaknya jahat, kasar, menganiaya korban sampai koma sampai hari ini. Maka kekejaman anak geng motor, kekejaman tawuran, kekejaman manusia, anak-anak pelajar di jalanan, baru-baru ini di Pomad ada anak SMK dibunuh oleh anak SMA yang lain. Itu karena apa? Karena di dalam diri manusia itu sejatinya mengandung unsur kejahatan sabuiyah, potensi syahwat binatang buas. Yang ketiga, potensi syahwat yang menyebabkan manusia bisa berbuat dosa adalah sifat syaitaniyah. Di dalam diri manusia itu, di dalam diri kita itu punya potensi dan kecenderungan untuk berbuat seperti setan. Maka kita bersikap licik, atau sebagian kita bersikap licik, bersikap curang, bersifat menipu, memanipulasi, memanfaatkan, mengkapitalisasi potensi bahimiyah, potensi subuiyah, potensi binatang ternak, potensi binatang buas terkumpul kemudian di-manage oleh potensi syaitaniyah,
potensi kelicikan dalam diri kita, maka tantangan kehidupan masyarakat itu akan menimbulkan penderitaan di dunia. Faktor kebahagiaan yang disampaikan Ibnu Abbas, hayatul hasanah, biatul hasanah, lingkungan yang positif akan dirusak oleh potensi bahimiyah, potensi subuhiyah, dan potensi syaitaniyah. Dan yang terakhir, apa kiranya potensi dan kecenderungan manusia yang bisa merusak dan merugikan dirinya, memasukkannya ke dalam neraka, yaitu adalah potensi sifat rububiyah. Sifat rububiyah adalah sikap sombong, sikap arogan, sikap superioritas. Ketika dia kaya, terjangkit virus sombong, meremehkan yang lain. Ketika dia berilmu, mulai kemudian merasa paling benar. Ketika dia beribadah, mulai merasa paling suci, merendahkan orang lain, mengkafir-kafirkan, dan menganggap diri pemegang kunci surga dan yang lain tidak. Ini disebabkan oleh potensi buruk di dalam diri manusia yang disebut dengan sifat rububiyah. Maka keempat sifat buruk manusia ini, itu yang potensial membuat manusia berada lafi husrin, berada dalam kerugian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahimnya kepada kita sebagai umat yang beriman, diciptakanlah kemudian bulan puasa, bulan Ramadan. Dengan berpuasa itu Allah kemudian mengkondisikan masing-masing kita untuk meningkatkan kemampuan kontrol yang baik, self control, menahan diri dari godaan nafsu keserakahan bahimiyah, menahan diri dari kekejaman sifat subuhiyah, menahan diri dari sikap syaitaniyah, menahan diri dari sikap kesombongan, arogan, membanggakan diri. Maka kalau kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini, maka dimungkinkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dimungkinkan kita diampuni segala dosa kita dan kita sampai pada derajat muttaqin. Mengapa derajat al-muttaqin itu menjadi penting? Mengapa kemudian bulan Ramadan itu pada setiap kita sebagai mukmin yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya yang abadi itu? Karena Allah menginginkan kita sebagai orang yang beriman itu untuk mencapai derajat al-muttaqin. Apa manfaatnya kemudian menjadi derajat al-muttaqin itu? Derajat al-muttaqin itu ketika kita mampu mengontrol diri kita dari sikap bahimiyah, subuhiyah, syaitaniyah, rububiyah, kita sampai pada derajat muttaqin, maka mayyatakillah yaj'allahu mahrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita ini orang-orang beriman, kalau berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala solusi penyelesaian kesulitan yang kita alami. Bukan cuman itu, orang bertakwa itu kalau dia berhasil berpuasa mencapai derajat ketakwaan, maka dia akan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang beriman mencapai derajat takwa, pertama akan dibukakan segala pintu kemudahan dalam hidupnya, yang kedua akan dikaruniai rizki yang melimpah yang tanpa terduga-duga oleh kita semua. Karena itu, itulah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dengan mendesain dan mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan.
Kita berpuasa di bulan Ramadan mampu menjaga diri wiqayah dari sifat-sifat yang merusak yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kemudian kita sampai pada derajat mutakin. Dengan derajat mutakin itu kemudian kita nanti di akhirat masuk surga, dan di dunia diciptakan kemudahan dari segala kesulitan yang kita alami, dan kemudian dikarunia rezeki yang berlimpah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu kita semua harus saling mengingatkan sesuai yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kalau lingkungan kita ingin menjadi lingkungan yang bahagia, masing-masing kita terlepas dari sikap kejam, sikap serakah, sikap syaitoniah, sikap sombong dan membanggakan diri. Mari ajak lingkungan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan itu kita menjadi orang-orang mutakin yang bisa menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang membahagiakan satu dengan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa qur rabbi waghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadiruna al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka azizul hakim. Allahumma ya muqallibal qulubal absar tsabbit qalbina ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrahu akbar. Qimish أمطرت في الخافقين سماء